Begitu dia bilang nggak apa-apa, security lagi di belakang. Mbak, mau ngapain lagi? Ibunya di kiri, suara security dari kanan. Nengoknya otomatis ke kanan dong. Ini Pak nganter ibu. Itu udah nyari dong. Kalau orang yang denger cerita ini mungkin gimana sih? Cuman sampai dengan saat ini security-nya masih ada, perawatnya masih bisa ditanya lah, ibaratnya kalau nggak percaya sama lu boleh nanya deh gitu kan. Dia balik badannya itu ke muka gini, di pinggir dulu. Kamu bisa lihat aku kan? Aku nggak jawab, tetap jalan. Terus dia makin balik nih mukanya. Kamu bisa lihat aku kan? Gitu. Aku masih belum notice, dia sampai segini. Dia makin lama tuh di kuping makin kenceng, Kak. Kamu bisa lihat aku kan? Terus lama-lama di depan muka nih. Makin di depan muka makin cepet. Kamu bisa lihat aku kan? Kamu bisa lihat aku kan? Kamu bisa lihat gitu. Selamat malam, saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini, gue mendatangkan seorang narasumber yang baru saja kemarin, video sebelumnya kita undang ke sini lagi. Nah, kali ini narasumber kita ini akan menceritakan pengalamannya yang lain, guys. Dan kalian kalau mau tahu ya, guys ya, setelah kita berbincang-bincang, ternyata narasumber kita ini, guys, punya bakat terpendam, guys. Yang bisa kita bilang kalau anak-anak zaman sekarang sebutnya indigo ya guys ya. Jadi tanpa basa-basi, kita udah kenalan di sebelumnya, kita langsung aja ngobrol sama Kak Ai. Gimana kabarnya Kak Ai? Datang lagi ya Kak Ai. Jangan bosan ya. Ini sebenarnya masih di hari yang sama ya guys ya. Cuma ya karena ceritanya bagus banget, kita nagih nih guys ya. Nah, kita nggak usah berbasa-basi, kita langsung tanya aja Kak Ai. Kali ini garis besar cerita yang mau diceritain tuh apa Kak? Penantian ibu. Penantian ibu ya. Penantian ibu pendek aja. Kenapa? Karena ceritanya nanti akan lebih mantap lagi guys ya. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke cerita. Ingat, jangan di skip-skip videonya, tonton terus sampai habis, oke? Karena kita masih di segmen video yang sama kayak kemarin atau video sebelumnya, kita nggak usah bakal lupa lagi ya, langsung aja. Kak Ai, ya, boleh diceritain nggak Kak Ai? Ceritanya kayak gimana tuh Kak Ai? Ini luar biasa banget. Ini sebenarnya pengalaman pribadi banget dan belum lama dialami ya. Oke. Jadi punya teman dekat lah, kalau dikatakan punya teman dekat yang kebetulan keluarganya sedang ada dirawat di salah satu rumah sakit Jakarta. Yang kebetulan temenku nih nggak ada saudara lain yang bisa sip-sipan buat gantian jaga. Oke. Gitu. Jadi karena kebetulan jadwal Ai kosongnya di malam hari, jadi pada saat itu aplusannya itu dari setelah Isya sekitar pukul 8 sampai ke pagi, nanti gantian jam 8 pagi sampai malam lagi gitu. Hari pertama nemenin beliau sakit, sebenarnya aman-aman aja. Seperti yang kita tahu pada umumnya rumah sakit kan selalu ramai ya. Kebetulan di salah satu rumah sakit itu kondisi lorong menuju ke ruang rawat saudara temanku ini lumayan jauh dan selalu nyasar kalau ke situ. Nyasar karena kayak jalanan di Jakarta lah, pulang lain, pergi lain gitu. Jadi ada jalan-jalan yang tidak bisa dilewatkan di jam-jam tertentu karena mungkin untuk distribusi entah itu makanan pasien atau apa segala macam. Nah, di rumah sakit itu ada satu lorong yang memang ditutup dari pagi sampai ke sore dan dibuka hanya jam setelah maghrib sampai jam 5 subuh. Hanya boleh lewat petugas-petugas darurat yang biasanya jaga di gawat darurat, di IGD Trans depan, unit paling depan. Nah, satu malam ini kurang lebih hari keempat atau kelima ya kalau nggak salah. Hari keempat. Teman calling, biasanya kalau belum sampai
pasti ngabarin gitu. Ini kok sampai jam 9 tumben nih nggak ada yang ngabarin gitu. Sampai akhirnya diputuskanlah untuk langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari sudah hafal betul nih. Kemarin kan hari pertama masih nyasar terus. Ini hari keempat, nggak tahu kenapa ya, dari mulai masuk parkir itu udah diputar sampai 4 kali balik. Jadi begitu masuk pertama, karena posisinya kan jam 9.10 itu parkiran depan karena sistemnya tap ya, udah jadi nggak ada yang jaga. Jadi karena perasaan itu saya lupa, nanya nih sama si security depan, Pak, kalau mau ke unit ini mana gitu. Gedungnya sebelah sana. Karena udah ngerasa 3 kali balik ke situ, kemudian diarahkan ke situ lagi, otomatis komplain dong. Tapi saya sudah lewat situ tadi Pak, tapi muternya baliknya ke sini lagi. Ekspresinya tuh awalnya aku nggak yang mikirin dia bagaimana dan seperti apa ya, cuman kelamaan kok kayak ada yang aneh nih sama si security-nya dulu kan. Jalan lagi, sampai di depan ketemu lagi, Pak, saya udah 3 kali balik nih, ini mau ke-4 kali lewat sini tapi saya belum nemuin gedung ini gitu kan. Oh salah Bu, bukan ke sini, Ibu mundur lagi, nanti di sebelah kanan, Ibu ke kanan aja. Berarti kalau misalkan tadi aku jalan lurus, harusnya aku ke kiri dong. Nah karena suruh putar balik jadi ke kanan. Wallahualam, percaya tidak percaya, itu persimpangan selama 3 kali balik nggak kelihatan. Sama sekali tidak merasa ada persimpangan di situ. Makanya lurus terus, jadi baliknya ke situ lagi gitu kan. Begitu putar balik baru kelihatan tuh persimpangan. Tadi 3 kali balik ke sini nggak lihat ada persimpangan ini gitu. Akhirnya turun. Nah posisinya turun, posisi parkir itu kan turun. Jadi parkiran dengan gedung tuh jauh. Gitu di bawah gitu ya. Harus cari tempat dulu nih. Pas begitu turun, jalanin, ngelewatin observasi jenazah, lewatin lagi konsumsi makanan pasien, lewatin kayak glop-glop besar gitu, alat-alat besar lah gitu ya. Pas lewat lagi, baru ketemu dengan parkiran yang aku tuju di gedung yang aku mau datengin gitu. Selesai parkir, baru naruh helm. Plak. Ada yang tepuk di belakang. Mau cari siapa? Ibu-ibu, ingat sangat muka dia. Ibu-ibu pakai kerudung warna kuning, tapi dia tidak pakai dalaman seperti biasa, cuman kerudung diginiin aja. Gitu, kerudung diginiin. Mau ketemu siapa? Oh mau ketemu sama saudara, saya bilang. Di atas, sakit ya gitu. Iya, udah suruh pulang aja. Nanti juga sembuh sendiri kok itu. Nggak lama lagi. Gitu bilangnya. Ya mungkin itu salah satu bentuk doa ya dari orang yang tidak kenal, atau mungkin sama-sama sedang menunggu orang sakit. Biasanya kan kalau di rumah sakit ketemunya sama penunggu yang sakit atau keluarga yang menjenguk. Otomatis doa ya Bu, amin, terima kasih gitu kan. Pakai kerudung kuning, aku nggak inget bajunya tapi hanya fokus di baju di kerudung warna kuningnya itu aja. Begitu naik, karena udah malam otomatis sepi. Nah, jalanan yang biasanya ditutup itu di jam siang, itu kan malam dibuka. Ditutupnya tuh hanya pakai tirai yang kayak gordeng yang dibuka tutup gitu ya kan. Nah, biasanya itunya si besinya dibuka, yang dibuka itu besinya. Tapi ini yang dibuka adalah tirainya. Jadi otomatis kan aku melewati si tiang dulu dong. Perasaan kok ragu banget ya mau masuk ini, betulan boleh lewat sini atau enggak, karena farmasi sudah tutup, apotek sudah tutup, apa semuanya udah sepi, semua serba gembok, gelap gitu. Cuman penerangan dari lampu ujung sudut jalan yang mau ke lorong itu aja. Lewat lah, nggak pikir, karena aku selalu fokus, nggak mau nengok ke belakang, nggak pengen kiri dan kanan, mau lurus aja jalan. Begitu masuk ke ruangan, belum boleh masuk ternyata karena masih ada dokter visit yang lagi ngurus pasien atau laporan segala macam lah gitu. Ditepuk lagi di belakang gitu. Kenapa Bu? Kok Ibu belum pulang gitu? Enggak, ini saya masih nunggu diantar pulang gitu. Udah sembuh ya Bu? Alhamdulillah sudah sembuh. Dia sebut alhamdulillah sudah sembuh gitu. Pengen pipis lagi, mana belum boleh masuk. Udah gitu setahu toilet itu yang terdekat hanya ada di ujung jalan pas kita mau masuk ke ruangan saudaraku yang sakit ini gitu kan. Satpam lagi, Pak, toilet terdekat di sini di mana? Nggak bisa, harus ke bawah. Kalaupun ada ya cuma untuk pasien dan perawat saja. Kebelet banget Pak.
mau cepat pakai lift. Masuklah lift dari lantai berapa ya? Lantai 3 kalau nggak salah. Lantai 3, saya harus turun lagi ke lantai 1 tempat saya tadi terakhir ketemu sama meja farmasi dan lain-lain. Ke tempat itu lagi tadi. Dan ternyata posisinya ada di belakang loket farmasi. Tekan tombol turun di lift. Begitu dibuka. Ada beberapa orang di dalamnya tuh, perawat-perawat sama beberapa pengunjung yang sudah ada di lift itu. Masuklah, begitu masuk, lantai 1. Lantai 2 bunyi, beberapa orang turun. Dari lantai 3 ke lantai 2 beberapa orang turun. Sisa beberapa orang nih di belakang. Aku ngerasanya beberapa ya, karena dari sekian banyak yang turun kayaknya cuma 3-4 orang nih, tapi ini belakang kayaknya masih ada 2-3 orang gitu. Ada lagi yang nempuk di belakang. Mau kemana mbak? Ibu itu tadi yang pakai kerudung kuning itu ada di lift lagi. Mau ke toilet bu? Oh iya yuk saya anterin. Gitu. Ibu mau ke toilet juga? Iya. Keluar tuh bareng di lantai 1. Keluar. Seperti yang sudah sangat hafal di mana letak toilet itu, padahal aku aja yang udah ditunjukin masih nyari-nyari. Itu loh mbak di situ. Gesturnya pembawaan ibunya ini ramah banget lah boleh dibilang untuk orang yang baru ketemu sekali itu di basement awalnya kan. Mbak duluan, nggak apa-apa ibu aja duluan. Ini saya di sebelahnya. Kan ada 2 pintu, jadi dua untuk cewek, di depannya toilet cowok masing-masing 2 pintu. Ini ada yang kosong di sebelahnya. Oh saya nggak bisa di toilet yang jongkok, saya bisanya di tempat yang toilet duduk. Dia bilang, oh kalau gitu sebelah sini aja nggak apa-apa. Dia masuk ke toilet yang duduk itu, aku masuk di toilet yang jongkok. Kebayang nggak sih kalau orang pipis kan adalah suara-suara air gitu yang kedengeran. Tapi kok nih kayak aku sambil nunggu gitu ya, aku udah selesai tapi ini kok nggak ada kedengaran suara flus air kah, atau suara keran dibuka, atau suara air apapun gitu. Aku keluar, itu pintu masih ketutup. Oh mungkin belum kali. Bu, saya duluan ya. Dijawab dong di dalam. Iya, duluan aja mbak. Oke, jalan iseng keluarin HP sambil ya ngapain sih kalau WA-an orang kan nggak mungkin ya scroll IG biar ada suara-suaranya gitu, nggak iseng sendirian. Di samping meja loket farmasi itu ada kursi duduk ruang tunggu lah ya. Itu ibunya udah duduk di sini. Otomatis aku yang mikir dong, oh mungkin tadi yang nyautin orang lain kali, ibu ini udah keluar duluan. Aku masih positif thinking gitu. Mungkin si ibu ini udah keluar duluan, ini mungkin tadi yang lain, jadi mungkin karena ngerasa ditegur jadi dia jawab gitu. Loh bu udah keluar, dudukin. Udah, mulai aneh. Sudah, oke, jalan. Ini di belakang kayak ada yang ngikutin, aku nengok, ibu itu lagi masih, ibu jalannya barengan aja, jangan di belakang saya risih. Karena maksudnya satu orang tua juga, kedua-duanya akunya yang risih karena kita duaan doang nih di lorong gelap itu kan. Mbak mau kemana? Mau naik lagi ke atas karena saya ninggalin orang sakit sendirian, cuma saya titip sama nurse-nya aja gitu. Oh ya udah, ayo bareng. Masuk lagi lift. Di lantai 2. Neng, dari manggil mbak ke manggil Neng. Neng, ke lantai 2 dulu ya. Lantai 2 tuh mana ya bu? Oh enggak, lantai 3 deh gitu. Oh berarti bareng ya bu ya? Lantai 2 aja deh Neng gitu. Gitu terus saya pikir ya udahlah, akhirnya aku pencet aja tuh lantai 2 dan 3. Akhirnya aku pencet juga gitu. 2 dan 3. Jadi ibu mau turun di lantai 2 atau lantai 3? Temenin dulu mau gak Neng ke lantai 2? Ibu iseng sendirian, dia bilang. Aduh kalau lama gak bisa ya bu, soalnya saya ditunggu nih sama pasien di atas. Karena aku kan jaga aplusan gitu. Sebentar aja kok, gak lama. Ayo udah, iya bu, ayo. Jalan-jalan begitu keluar. Kalau ke kiri, setelah keluar lift itu, kalau ke kiri ke arah keluar mau keluar dari rumah sakit, ketemu dengan mobil-mobil ambulans. Kalau ke kanan itu ruang tunggu lagi khusus rawat inap, ujungnya mentok ke kanan. Aku baru nggak ternyata itu adalah kamar jenazah. Dia ajak, dari keluar lift belok kanan lagi.
salahnya saat itu aku nggak ngehin. Biasanya kan ada tulisan penunjuk jalan ruang apa gitu kan. Saat itu saya tidak berpikir untuk itu. Ini tangan sebelah kanan, sebelah kiri dipegang. Jadi megangin gitu, kayak dia megang gitu. Tapi separuh ngedorong gitu, kayak maksa untuk ikut gitu. Ibu mau kemana ini? Nggak usah dipegangin, ya apa-apa saya ikutin. Saya pegang tangan ibu aja. Karena usianya kan lebih tua dari aku, ya lumayan sepuh. Ya mungkin sekitar 55-an lah gitu. Enggak apa-apa Neng, dipegangin aja. Biar kalau misalkan ibu kepleset kan ibu langsung bisa pegangan, alasan dia begitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya karena iseng juga kan, jadi aku pegangan tangan Ai pegangan dia juga, pegangan ikut-ikut pegangan. Keluar dari lift ke kanan lagi, mentok tuh. Baru ibu mau kemana? Dia lepas tangan, terus nengok aja gini. Tunggu sebentar ya. Gitu. Itu mukanya tuh yang no expression, tau gak sih? Yang kayak, tunggu sebentar ya. Iya bu, ini deg-degan banget sih ceritanya. Iya bu, masuk aja ke dalam. Semenit, 2 menit, 5 menit, ditengok jam. Kebetulan Aing gak pakai jam tangan, tapi Aing lihat handphone ini udah lebih dari 10 menit. Ngapain? Ya kan? Satpam jaga. Ngapain mbak di situ? Nengok dong. Ini pak, barusan nganterin ibu-ibu ke sini. Saya bilang. Ibu-ibu dari mana? Orang pintu dikunci. Pak, Ai jelasin tuh kronologi tadi Ai ketemu dengan dia turun ikut dengan Ai sampai lantai sekian. Sampai saya datang ke sini, ini kan diajak sama ibu ini, saya diajak ini didorong, saya bilang. Dia nyuruh saya tunggu di sini. Itu ibunya masuk, bapak kalau nggak percaya masuk aja. Sempat adu argumen karena ya itu yang Ai alami kan. Bapak masuk aja. Dia sampai si satpam itu agak sedikit kesal ya. Untungnya Ai sudah pakai kartu visitor yang menandakan bahwa saya adalah sedang menunggu orang sakit di atas gitu. Jadi kalau enggak mungkin sudah diusir pada saat itu juga. Gimana caranya? Jadi karena kalau pintu itu kan seperti gagang yang panjang itu aja kan. Bukan pintu knock yang di open gitu. Jadi seperti gagang teralis inilah gitu. Jadi kan harus didorong ya. Dia sampai yang gini, mana nih kebuka? Orang ini dikunci. Gitu. Dia sempat emosi. Pak, demi Allah saya bilang. Ibu itu masuk ke dalam. Gitu. Mbak, kalau capek tidur aja. Pulang aja, minta dianterin siapa, jangan pulang sendiri. Satpamnya tuh bilang gitu. Bukan capek, bukan apa sih Pak. Masalahnya saya baru aja nganterin dia. Saya mau pulang ke lantai 3 nih. Mau langsung ke tempat saudara saya di atas sakit. Saya nungguin di sana. Tapi ibu itu minta saya anterin. Minta tolong dianterin ke sini. Yaudah saya anter. Akhirnya si satpam ini nganter lah. Sampai ke lantai 3. Sampai ke pintu. Jadi ada meja perawat. Baru gerbang khusus untuk masuk kan. Begitu tap ID card masuk ke dalam ruangan saudaraku tadi. Selama di situ kepikiran, ini ibu tadi kan, jadi kayak meruntun ke kronologi kejadian tadi gitu. Ai tipikal orang yang amat sangat ingin taunya lebih. Apa sih gitu. Jadi kayak gimana ya ceritanya. Akhirnya 12 malam. Itu biasanya jam 12 malam itu suster udah reminder. Keluarga hanya boleh 1 orang di dalam, tidak boleh ada keluar masuk kecuali untuk urgent. Gimana caranya supaya saya bisa keluar dari tempat ini, minta dianterin lagi sama security tadi untuk betul-betul ngecek ibu ini ada keluar lagi atau enggak. Gitu, karena otomatis sampai terpikir apa harus saya datang ke ruang IT untuk buka itu kamera supaya boleh nampak apa yang saya lakukan tadi dengan ibu-ibu itu gitu. Maksud sampai kepikiran gitu Kak. Kalaupun harus begitu ya nggak jadi masalah. Kalaupun ditanya keperluannya untuk apa, ya saya akan jelaskan itu. Untuk memastikan bahwa apa yang saya alami dan saya kerjakan tadi ini adalah hal yang betul saya jalankan gitu kan. Akhirnya keluar dengan alasan mau beli makan. Gitu. Pasien nomor berapa, namanya siapa disebutkan, terus saya bawa visitor lagi. Begitu keluar, saya tidak mau dengan lift. Karena posisinya saat itu sudah mulai bolak-balik pasien yang mau ronsen, pasien yang mau operasi tengah malam itu. Jadi agak sedikit chaos kondisinya, jadi berdesakan dengan mereka. Saya putuskan lewat tangga biasa,
Ada tangga biasa ya, bukan tangga darurat tapi tangga khusus turun biasa. Dari lantai 3 ke lantai 1. Dari lantai 3 turun sampai ke lantai 2 aman. Dari lantai 2, jadi ada satu tangga, terus baru tangga satu lagi, baru lantai gitu kan. Begitu dari lantai 2, satu los tangga menuju ke satu tangga lagi sebelum satu lantai. Si ibu yang pakai yang pakai kerudung kuning itu duduk di bawah. Di ruang tunggu. Di tangga yang mau turun sebelum lantai 1. Duduk ya, karena kalau di anak tangga, posisi duduk anak tangga kebayang kan? Cuma gini, gitu. Gini nih duduknya gini. Berhenti seketika. Tek. Ini ibu tadi bukan sih. Tapi kalau dilihat dari perawakan, dilihat dari cara dia pakai kerudung, mulai ingat dengan baju yang dia pakai karena beberapa kali jumpa kan, pakai baju putih ada bunga-bunga kecil-kecil seperti pakaian ibu-ibu zaman dulu. Gimana sih yang bukan kebaya, apa namanya, baju kemeja bahan-bahan licin gitu, putih, bunga-bunga kecil-kecil. Dalam hati, mesti saya tegur lagi atau tidak gitu. Akhirnya dalam hati bilang, oke, tanya aja deh. Turun sampai ibu yang nengok. Saya yang tepuk. Bu, ibu tadi keluar lagi kan dari kamar jenazah? Keluar kok. Ibu ngapain di sini? Nungguin Neng. Bu, saya kenapa ditungguin? Ibu, saudaranya mana? Saya bilang, belum ada yang datang. Gitu, belum ada yang datang. Kalau mau nunggu, jangan di sini karena biasanya keluarga itu nunggu di ruang tunggu, Bu, di tempat tadi. Saya antar ke sana aja deh. Itu masih dalam hati tuh masih yang ayo saya anterin gitu. Cuman di sisi hati yang lain kayaknya nggak bisa kalau saya harus antar dia sendiri. Ini harus ada orang yang nemenin, setidaknya security. Akhirnya saya bilang, Bu, ibu tunggu di sini. Saya panggil security dulu di depan biar supaya nemenin kita ke ruang tunggu ya, Bu ya. Saya bilang gitu. Iya, Neng. Udah cukup dengan iya, Neng. Dan dilalahnya Ai tidak nengok lagi gitu. Iya, setelah dia bilang iya, Neng, Ai bangun, turunlah lantai 1. Di depan security 2 orang jaga. Saya bilang, Pak, saya dari tadi ketemu sama keluarga pasien, tapi saya nggak lupa nanya pasiennya di kamar berapa, dan dia nungguin siapa gitu. Tapi sekarang orangnya lagi ada di tangga yang arah ke lantai 2 nih, Pak gitu. Mau minta tolong aja deh, Pak. Maksudnya ini nanti ke resepsionis, ya kan? Kalau kita nanya pasien kan pasti ketahuan dong kamar berapa kalau memang ada yang dirawat di situ, gitu kan? Ayo, kata security-nya tuh. Begitu ayo, kata security-nya, jalan lagi tuh ke arah lantai 2 itu tadi kan. 1, nah sebelum begini, nah ibunya kan duduknya di sini nih. Itu udah nggak ada. Mana ibunya? Tadi di sini, Pak. Saya bilang. Oh, udah ini kali, Mbak, udah naik atau udah ketemu kali sama keluarganya. Oh, ya sudah, oke. Iya. Ya udah, orang niat Ai ke lantai 1 tadi itu kan memang buat nyari dia sebetulnya kan. Di hati masih ada lagi. Ini apa gitu? Maksudnya apaan ini? Saya lagi diapain sih gitu? Maunya apa sih? Sampai akhirnya saya beli minum keluar, beli kopi. Duduk sebentar, kopi habis saya masuk lagi. Tapi tidak langsung naik ke lantai 3. Saya putuskan untuk duduk di kursi farmasi yang terakhir saya ke toilet. Mungkin akan ketemu lagi. Merinding dong. Sorry ya. Ibunya di sini. Iya, Bu. Ada. Iya, Bu lagi. Saya duduk lagi di ruangan itu. Dalam hati cuma saya bilang, Bu, kalau emang ibu mau ketemu dengan saya mau ketemu ibu. Kayak sudah mulai tahu rasa gitu. Maksudnya kayak yang, ini hal yang aneh sih sebetulnya gitu. Kalau ibu mau ketemu saya, ada yang pengen diobrolin, ayo ketemu ngobrol yuk gitu. Mau di mana ibu nemenin saya, ayo. Jadi Ai kembali menelusuri jalan yang setelah Ai pulang dari toilet itu. Jalan itu. Jadi dari toilet ada simpangan belok gitu ya. Nah, udah ada di situ. Ibunya di situ. Ibunya nunggu tangannya ke belakang, nempel di tembok gitu. Tangannya nempel di belakang. Udah gini posisinya udah seperti siap dilihat, sudah siap kelihatan gitu. Neng gitu ya.
Bu, ngobrol yuk. Ibu tuh nungguin siapa sebetulnya? Nungguin anak-anak ibu. Gitu. Nungguin anak-anak ibu. Mau gantian apa gimana? Maksudnya ibu nih lagi nungguin pasien atau gimana? Nungguin anak-anak ibu. Dia masih belum bilang nungguin siapa. Masih belum bilang bagaimana gitu. Terakhir, dia bawa saya lagi ke jalan di mana pintu kamar mayat itu lagi. Bu, ini kamar mayat. Anak ibu meninggal di sini. Otomatis itu yang jadi pertanyaan kan, karena sekali ke situ sampai masuk pada saat itu. Ini kedua kalinya ngajaknya megangnya persis sama seperti dia pegang tangan ayah pertama kali. Sedikit mendorong gitu, kayak ayo gitu. Kesini lagi, Bu, tunggu sebentar. Kalau ibu memang mau kesini, kita nggak bisa sendirian. Harus ada yang nemenin, kalau enggak harus ada petugas kamar jenazahnya kalau ibu memang mau masuk. Enggak, ibu bisa masuk sendiri kok. Jangan masuk sendiri. Takutnya ada apa-apa. Ayah bilang, entah ibu perlu apa atau ibu mau bagaimana, takutnya kita kesalahan, Bu. Ayah bilang gitu. Enggak apa-apa. Begitu dia bilang enggak apa-apa, security lagi di belakang. Mbak, mau ngapain lagi? Ibunya di kiri. Suara security dari kanan. Nengoknya otomatis ke kanan dong. Ini Pak nganter ibu. Itu udah nyari dong. Kalau orang yang denger cerita ini mungkin gimana sih. Cuman sampai dengan saat ini security-nya masih ada, perawatnya masih bisa ditanya lah. Ibaratnya lo kalau nggak percaya sama gue, lo boleh nanya deh, gimana gitu kan. Itu masih ada. Begitu pas nengok ibu gitu, ibu. Pak, tadi ibunya di sini. Aku mikirnya udah masuk lagi dong, udah nyerobot masuk lagi gitu. Pak, tolong cek ke dalam kamar deh. Dia bilang gitu kan. Cek ke dalam kamar, Mbak. Asal tahu ya Mbak, ini tuh jam berapa? Dia bilang gitu. Nggak pernah ada kamar mayat dibuka jam segini. Dia bilang gitu. Kecuali jenazah urgent yang memang harus buru-buru dimasukin, dan itu pun kalau keluar masuk jenazah itu kan harus langsung kunci, nggak boleh nggak. Dan nggak ada jenazah yang ibaratnya ditaruh di bangsal, dibiarkan di dalam kamar, itu udah pasti masuk peti dingin, gitu. Itu seketika lemes. Ini sedang dalam permainan apa ini? Ayah bilang gitu kan. Sampai akhirnya Ayah bilang ya udah, terserah deh. Ayah berpikir apa gue capek kali jadi halu ya gitu kan. Apa gue capek jadi halu? Mikir. Ya udahlah. Memutuskanlah untuk naik kurang lebih jam 2 kurang setelah perjalanan itu. Nggak mau naik tangga karena udah mulai punya rasa takut nih. Ikut naik lift sama rombongan-rombongan yang mau naik juga. Mau ke lantai berapa kan nggak tahu nih pas udah naik gitu. Ini penuh terus nih lift nih gitu kan. Pak, ini lift penuh terus. Iya, ini jamnya orang operasi soalnya. Dia bilang gitu. Pasti jam segini. Terus gimana, ada lift lain nggak khusus tamu selain lift pasien gitu? Ada, karena kan lift pasien tahu sendiri panjang. Gede. Kalau sendiri kan ngeblos banget gitu kan, kiri kanannya tuh kita bisa ngelihat badan sendiri gitu kan. Iseng lah kalau sendirian. Kalau mau cepet bareng aja sama mereka gitu. Pas begitu security bilang mereka, berarti kan orang dong. Maksudnya dia bisa lihat ini orang semua gitu kan. Ya sudah, akhirnya memutuskan lah ikut masuk dengan orang-orang itu. Sampai di lantai 3 keluar. Keluar belakangan karena harus bangsal duluan yang keluar, dokter, perawat keluar, terus keluarga yang mendampingi keluar, baru turun keluar. Di ujung lorong, di pintu yang sama dengan ruangan keluarga yang sedang tunggu, itu di depan sudah jerit-jerit. Sudah ada yang menangis, sudah ada yang teriak ibu gitu kan. Oh, mungkin meninggal gitu. Berpikir aja sih nggak mungkin, cuman kayak tanya kenapa gitu, sama ada pasien meninggal di ujung. Jadi posisi kamar saudara Ai itu pintu, jadi pas begitu nurse gerbang ini langsung kamar kami, satu kamar. Nah, dia kamar ketiga karena cuman tiga depan hadap-hadapan tuh, jadi semua 6 kamar gitu kan. Tiga. Jadi yang paling ujung itulah yang sedang ada kemalangan meninggal itu. Saya bilang meninggal, iya. Gitu. Pas begitu meninggal mau masuk ke kamar, timbul lagi rasa ingin tahu. Kok kayak ada yang ganjel ya? Maksudnya dengar orang meninggal tuh kayak pengen tahu ini siapa yang meninggal gitu. Akhirnya karena beta di kamar, keluarlah, duduklah di depan pintu
rumah sakit kamar itu kan, duduk sambil main handphone. Keluarlah si bangsal yang meninggal itu. Keluarganya duluan, perawat di belakang ngedorong. Posisinya karena mungkin baru ya, jadi cuma ditutup sedada aja. Dan mau tahu siapa? Ibu-ibu tadi. Yang di bangsal itu ibu-ibu yang tadi. Ibu-ibu yang tadi nemenin ke toilet, ibu-ibu yang tadi ngajak saya ke kamar jenazah, ibu-ibu yang tadi saya ajak ngobrol di tangga darurat, ibu-ibu yang tadi ngajak ngobrol di basement yang katanya lagi nungguin keluarga. Dan kabarnya dia meninggal dari sore, tapi keluarga belum ada yang datang. Makanya baru kurang lebih jam 3 pagian itulah baru ada keluarga yang datang, baru dijemput. Kayak bahasanya dia kan nungguin keluarga saya, nungguin anak-anak. Bilang, refleks mulutnya, ibu gitu. Yang belakang anaknya yang cowok kenal dengan ibu saya, dia bilang. Nggak bisa ngomong dong karena masih shock, masih kaget. Akhirnya saya ikut keluar, saya ceritakan. Tadi tuh gini. Anaknya nangis semua dengar cerita itu. Kenapa kami anak-anaknya nggak ada yang dikasih firasat, nggak ada yang dikasih tahu, nggak ada yang gimana, malah mbak yang bukan siapa-siapa, maksudnya malah kayak ini loh nanti gue di sini gitu. Jadi sakitnya memang seperti menunggu, emang udah kelamaan kali ya, dari asar sampai jam 3 malam itu kan lumayan lama, keluarga belum ada yang besar. Saya kan kalau jenazah itu umumnya ya 3 jaman lah gitu. Kalau dari asar kan udah hampir seharian. Jadi dari situ saya minta nama beliau, saya hadiahkan Al-Fatihah khusus buat beliau, mudah-mudahan tenang. Dan ya jadi kalau lewat situ tuh udah pasti kayak kelihatan. Kalau lagi diboncengin sama temen nih, kadang ditanya kenapa, itu udah nggak bisa jawab karena tiba-tiba kayak nangis sendiri, kayak inget lagi gitu, kayak ya ampun gini banget gitu. Maksudnya rasanya jadi orang yang diberikan penglihatan atau visual almarhumah kondisinya saat itu sudah nggak ada, tapi dikasihnya yang bagusnya gitu. Padahal kalau diceritakan dari kejadian sakitnya memang sudah tidak baik, maksudnya untuk posisi tubuh dan lain-lain gitu. Tapi aku dikasihnya yang betul-betul insya Allah sempurna dan nggak ada kurangnya. Insya Allah beliau orang baik. Gitu. Luar biasa banget ya cerita dari KA ya, benar-benar luar biasa ya guys ya. Aduh. Jadi gimana guys? Gue yakin pasti lo semua pada puas banget sama cerita dari KA ya. Pasti puas banget sama cerita dari KA. Dan tahu kan ternyata KA masih punya banyak ceritanya guys. Jadi tapi itu akan kita kasih di kesempatan berikutnya lagi ya. Jangan sampai ini podcastnya saya yang digantiin sama Mbak Ai ya. Jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Guys jangan kemana-mana. Kita ada sesi tanya jawab dulu ke KA. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Kak ini justru menarik banget sih Kak. Tapi syukur alhamdulillahnya ibu-ibu berkerudung kuning itu lengkap dan normal ya. Lengkap dan normal. Dan kalau boleh tahu posisi yang kurang sempurna itu kalau boleh tahu apa ya? Kalau informasi dari keluarga beliau ada ya seperti gula kayaknya. Jadi ada bagian tubuh yang harus diamputasi. Kurang entah itu tangan atau kaki, saya tidak tanya spesifik karena kurang kenan ya. Iya. Gitu. Tapi ketika ketemu dengan saya saat itu posisinya alhamdulillah komplit dan sempurna. Komplit dan sempurna. Cuma saya jujur penasaran ya. Kenapa ini mungkin tidak ada korelasinya dengan KAI nyasar ya. Mungkin tidak ada korelasinya. Namun kenapa saat itu ibu tersebut sudah dapat mencium bahwa KAI orang yang tepat gitu. Karena posisi jauh ya, beliau di lantai 3 dan KAI di basement. Kenapa bisa begitu ya? Seperti pengalaman yang sebelumnya sebetulnya. Kalau yang seperti itu kan Kak, mereka bisa tahu kita bisa lihat atau enggak. Nah biasanya
kalau mereka ngelihat kita terus kita lihat balik ke mereka kan otomatis dia pasti bisa ya. Setidaknya kalau ada respon dari kita dengan apa yang mereka lakukan, mereka udah cukup pasti tahu. Oh, dia bisa ngelihat. Kecuali dia nyolek terus kita nggak ada reaksi atau nggak ada respon, ya udah. Dan biasanya kalau untuk orang-orang yang bisa melihat itu, ya mereka pasti ada cara penilaian atau cara pemilahan sendiri, saya kurang paham, tapi yang bisa melihat mereka adalah orang-orang yang ibaratnya mungkin bawaan atau mungkin belajar dan lain-lain gitu, kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau ditanya kenapa bisa I, ya mungkin pada saat itu hanya I yang ada di situ yang bisa itu ya. Betul. Dan aku lupa cerita, ternyata si security yang pertama kali aku tanyakan soal jalan kemana itu tidak pernah ada bekerja di situ dengan nama Iwan. Berarti itu juga demit. Jadi security yang aku tanyain, Pak ini jalan kemana, yang dia tunjukkan jalan lurus aja, itu aku inget betul namanya Iwan, dan itu nggak pernah ada security namanya Iwan. Yang bekerja saat itu di situ pada malam itu ya. Aku jelaskan spesifik jamnya, harinya, tanggalnya, aku jelaskan tanggal sekian, jam sekian, security atas nama ini. Dia nunjukin saya jalan lurus sebelum ketemu dengan bapak ini yang tunjukkan saya jalan simpang. Nggak pernah ada security atas nama itu. Berarti benar ya guys ya. Tugasnya jin atau setan tuh menyasarkan. Betul. Udah dibikin sasar ya. Double kill ya. Double kill benar, bikin nyasar guys. Nah, ini ada lagi nih Kak. Itu ketika di lantai 2. On the way di persimpangan menuju ke kamar jenazah. Itu gelap sekali kan pasti. Dibilang gelap sih enggak, cuman kan kalau kayak gitu redup-redup hanya beberapa lampu yang dinyalakan. Iya, bener, karena enggak semua lampu itu dinyalain. Betul. Ini nyala lalu sana jauh banget. Betul. Dan kalaupun nyala redup, enggak seterang kayak lampu utama. Apa tidak punya rasa takut? Yang pertama, I tidak ngeh kalau itu kamar jenazah. Belum ngeh kalau itu kamar jenazah. Nah, kedua, setelah itu baru lihat, baru ngeh ini kamar jenazah gitu. Setelah ditegur sama security, baru kamar jenazah gitu. Jadi belum tahu kalau itu adalah ruang jenazah sebelumnya. Dan selama menunggu hampir 10 menit itu tidak ada aktivitas di dalam yang terdengar. Suara tidak ada, gerakan apapun atau langkah kaki apa segala macam, enggak, hening aja. Hening seperti pertama saya ada di pintu itu. Tidak ada aktivitas apapun. Pokoknya sadar itu adalah kamar jenazah saat security sudah tegur, ngapain di sini gitu. Ini kamar jenazah. Gitu. Dan ketika aku kebayang untuk bentuk tangganya seperti apa ya, aku kebayang. Itu saat itu benar-benar hanya ada ibu itu hanya itu. Dan di loket farmasi bagaimana? Kan sudah tutup. Udah tutup ya? Sudah tutup. Kan itu di malam yang sama, Kak. Di malam yang sama, cuman memang berbeda-beda waktunya dan jamnya. Pokoknya aku naik lagi ke lantai 3 tuh jam 2 lewat lah kurang lebih. Gitu. Tapi yang sama dalam satu lift itu semua orang semua tapi ya? Saat itu orang. Yang pada saat terakhir kali itu semua orang. Yang pada semua turun sisa itu aja. Makanya udah kapok. Ketemu sama lift yang gak ada orangnya gak mau. Atau ketemu dengan lampu lorong redup tuh gak bisa. Gitu. ada sedikit panic attack dan trauma di situ. Panic attack ya. Gitu. Syukurnya polisinya tidak menyeramkan lah ya, masih ibu-ibu pada umumnya. Cuma yang ketika di kamar mandi sih itu epic sih. Ya. Tuh benar-benar epic sih. Iya, tahu-tahu ada di ruang tunggu. Luar biasa sih. Aku mau nanya sama ini Kak. Kak Ai dianugerahkan gift lah. Bakat yang gak semua orang punya. Tapi apa saat di rumah sakit itu Kak Ai itu tidak melihat sosok-sosok yang lain? Lihat. Atau Kak Ai itu tidak men-mention? Lihat, tapi aku nggak notice. Sengaja tidak menotis agar mereka sengaja untuk nggak notice, karena kadang-kadang aku harus bohong sama perasaanku. Jadi gini, kayak gitu kan bukan cuma hanya bisa terlihat, tapi bisa tercium, bisa terasa. Oke. Mungkin entah anyir, entah bau bangkai, entah bau melati, entah bau bunga-bunga, entah bau dupa, entah bau apapun lah pokoknya. Itu kalau aku udah mulai misalkan nyium dupa atau bau melati atau bau apalah, bau-bauan kayak gitu, aku udah yang banyak istighfar aja, dan aku fokusnya nggak mau. Karena biasanya kalau mereka tahu kita bisa melihat dan bisa berkomunikasi, mereka akan coba untuk komunikasi sama kita dan ujung-ujungnya merepotkan. Ada yang merepotkan, ada yang cuma minta tolong ngapain doang, udah. Ada yang betul-betul sampai diikutin sampai ke rumah. Gitu. Makanya kalau udah mendingan pura-pura nggak lihat deh.
Nah biasanya kalau yang kayak gitu, kalau Ai misalkan terbiasa dengan yang begitu-gitu tuh udah kayak ketemu dengan orang pada umumnya aja. Jadi kalau senggolan ya senggolan banget. Jadi kalau misalkan senggolan ya senggolan gitu. Jadi kalau gimana nih ya caranya supaya kadang mikir ya gimana caranya supaya ini yang nyenggol gue nih nggak tahu kalau gue bisa lihat gitu. Jadi tabrak aja. Tabrak aja. Jadi makanya kadang-kadang Kalau hindarin malah kalau misalkan kita ngerasa nih dia mau kita notice dikit aja sama dia akan buat satu kegiatan yang lebih fatal kalau aku bilang. oh untuk Supaya nyari perhatian, atensi dia gitu. Jadi kalau misalkan tabrak, udah tabrak aja. Usahain badan kita nggak usah goyang. Kalau goyang dikit aja dia tahu. Lu bisa ngeliat gue kan. Makin dideketin, kamu bisa ngeliat kan. Aku pernah soalnya begitu. Pernah banget kayak gitu. Udah ngerasa di hati, aduh ada lagi gitu. Terus satu kondisi lagi capek banget gitu. Kayak udah malas banget gak sih kalau udah capek pulang kerja, udah panas di jalan gitu kan. Terus harus ketemu sama ginian lagi yang nguras energi lagi. Terus harus ikutan komunikasi lagi tuh kan di badan capek banget ya. Gimana caranya? Dia nyenggol tuh enggak yang nyenggol bok gitu enggak. Cuman kayak selewat gitu doang tapi kan badan lumayan oyong gitu. Dia balik badannya. Itu ke muka gini. Di pinggir dulu. Kamu bisa lihat aku kan? Aku nggak jawab, tetap jalan. Terus dia makin balik nih mukanya. Kamu bisa lihat aku kan gitu. Aku masih belum notice dia sampai segini. Dia makin lama tuh di kuping makin kenceng Kak. Kamu bisa lihat aku kan? Terus lama-lama di depan muka nih. Makin di depan muka makin cepat. Kamu bisa lihat aku kan? Kamu bisa lihat aku kan? Kamu bisa lihat gitu. Jadi kitanya panic attack, kalau nggak kuat-kuat ya jatuh pingsan, kalau nggak kesurupan. Biasanya gitu. Yes. Berarti sama si ibu-ibu itu kecolongan karena tidak bisa membedakan berarti ya? Karena memang posisinya betul-betul seperti manusia biasa Kak. Dan nggak ada baunya ya. Karena baru mungkin ya? Bukan karena baru sih, balik lagi kepada apa yang dia punya. Gitu. Apa yang dia punya. Dia memang berarti alhamdulillahnya ibu-ibu tersebut tuh orang yang baik. Ya. Tapi kalau yang nggak ada baunya gitu biasanya bagus sih Kak. Bagus dalam artian tuh kayak yang mungkin Wallahu alam ya masa hidupnya. Kalau aku sih berpikirnya ya mungkin kalau yang aku nggak dikasih yang jelek-jeleknya berarti kan orang ini bagus. Kayak mungkin nggak punya nggak gimana deh semasa hidupnya gitu loh, lurus aja gitu. Kalau nggak di rumah sakit ada suster ngesot nggak? Suster ngesot nggak ada. Suster kepalanya di bawah kakinya di atas ada. Gimana ceritanya itu dia koprol gitu? Jadi kakinya di atas kayak tahu kelelawar kan Kak? Kelelawar kan kakinya di atas kepalanya di bawah. Kalau Kakak nanya suster ngesot aku nggak pernah lihat yang namanya suster ngesot. Tapi kalau suster jadi kelelawar aku bukan pernah, sering lihat bahkan. Mungkin ada yang ngeh ya. Aku kalau lewat jalan rumah sakit itu malam khususnya itu selalu jalannya nggak pernah lurus. Aku jalan zigzag. Jadi mereka tuh kalau tahu ada orang yang bisa lihat, mereka ngehadang Kak, menuhin jalan. Kita nggak dikasih jalan. Kayak orang pengantin iring-iringan gimana sih? Ditutup dong jalannya. Kalau kita nggak bilang permisi, mereka kan nggak akan ngelebar ngebuka jalan. Cuman kalau misalkan dia di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, ya mau nggak mau aku jalan harus zigzag dong supaya nggak nyenggol mereka dan mereka nggak tahu kalau aku bisa lihat. Gitu. Ini aku dapat satu hal yang aku tahu lah ya. Jadi di mana ketika sosok-sosok makhluk-makhluk tersebut itu menampakkan diri, terutama ke kamu yang jelas-jelas bisa ngelihat ya Kak ya. Makhluk tersebut itu berwujud zat padat, betul ya? Mengapa nggak kamu lakukan tindakan yang kira-kiranya kamu bisa mengusir dia? Gini, aku sebenarnya ngusir bisa aja, kayak tinggal jangan ganggu gue. Misalkan gitu, atau kita bisa pakai keyakinan kita pada Tuhan, entah baca-bacaan apapun itu untuk minta mereka pergi. Sebetulnya bisa aja. Cuman efeknya Kak, kalau ke aku ya, misalnya aku pernah coba untuk yang kayak saya tidak mau diganggu, kamu jangan ganggu saya. Dunia kita udah sama-sama beda. Kalau kamu mau komunikasi sama saya boleh, kalau kamu mau hanya menyusahkan saya atau merepotkan atau bikin saya sakit, lebih baik kamu pergi. Pernah begitu. Pernah juga Ai lakukan beberapa kasarnya kalau bahasa kerennya ritual pengusiran supaya aku nggak diganggu misalkan gitu. Pernah, tapi efeknya itu tadi yang pernah seperti Ai ceritakan bahwa ketika kita suruh mereka kan datang sendiri, nggak kita minta, mereka mewujudkan. Kalau ke aku kan langsung blok gitu, ada yang langsung blok, ada yang cuman baru bayangan sampai kejadian betul-betul berwujud kelihatan semuanya. Yang susah itu
untuk minta mereka pergi ketika mereka sudah berwujud penuh. Yang susah. Karena apa? Udah, ini yang kayak gitu kan Kak, ada hukumnya. Ada hukumnya yang kalau kelihatan sama manusia, kayak misalkan bangsa jin, iblis, apa segala macam, mereka akan apes kalau kelihatan sama manusia. Pun sama dengan yang namanya korin atau apa segala macam. Tapi kan kita tidak bisa mengasumsikan semuanya sama. Aku sendiri pun nggak bisa memilah. Seperti mereka memilih aku, kenapa untuk bisa ngelihat mereka misalkan itu atau mendengarkan cerita mereka, tidak bisa memilah. Kecuali kayak aku nggak mau, nggak jangan ganggu, nggak mau. Atau aku cuma tutup kuping, tutup mata, aku diem di dalam hati udah baca-bacaan aja udah. Dengan itu aja mereka udah les sih. Sosok apa yang paling menyeramkan yang pernah Ai lihat kalau aku boleh tahu? Sosok ular, bawahnya ular, atasnya orang yang aku kenal. Kayak serpen gitu ya maksudnya. Jadi apa ya? Itu kalau mitologikal tuh kan ada ya. Apa sih mitologikal? Medusa. Kalau bahasa sininya apa ya? Siluman ya. Uh-huh. Seperti itu. Jadi ke bawahnya ular, betul-betul ular. Uh-huh. Dari pinggang sampai ke muka-mukanya sampai ke rambut-rambutnya itu orang yang aku kenal. Gitu, orang yang aku kenal. Kenapa bisa begitu? Biasanya yang kayak gitu itu adalah orang-orang yang menyekutukan dirinya. I see. Gitu. Jadi kamu bersekutu dengan kucing misalnya, ya kamu akan berbentuk kucing pada nantinya. Kamu akan sama seperti apa yang kamu persekutui nantinya. Kasar lagi misalkan apa babi ngepet ya nanti lu kasarnya nih ada, soalnya pernah kejadian juga. Jadi pada sebelum meninggal itu semuanya badannya itu udah bentuknya seperti itu. Yeah. Gitu. Dan itu yang paling serem sih Kak. Kenapa paling serem? Paling jahat. Jahatnya bisa mencelakakan. Sangat mencelakakan. Aku pernah sampai yang tanganku bengkak memar semua, tenggorokanku sampai sakit nggak bisa napas, bahkan kayak itu napas udah di sini Kak. Udah di sini banget. Dan itu bahaya banget. Dia bisa berbuat lebih hebat daripada yang lain-lain. Bikin kita nggak nyaman, nggak betah, emosi kita jadi hancur-hancuran. Bisa semua. Itu yang paling jahat sih. Oke, satu lagi deh Kak, ini terakhir. Kira-kira di sekitar aku, apa masih ada mereka-mereka yang kira-kira merugikan aku? Merugikan maksudnya? Ya nggak tahu yang kalau kita bicara bahas di sekitaran kakak saat ini ya, di dalam ruangan inilah aku tidak bisa tahu mereka merugikan, menyusahkan, merepotkan, membawa rezeki atau tidak. Cuman masing-masing dari mereka kalau sudah ditugaskan ada di sini biasanya punya tugas tersendiri. Apapun bentuk tugasnya, tapi itu sudah ada porsinya. Nah, untuk memilah mana yang jahat, mana yang enggak, balik lagi kepada kita yang tinggal di sini seperti apa. Bentuk wujud sosok yang ada di sini aku sudah kenalan lah ya tadi dengan beberapa, artinya nggak satu. Cuman yang memang agak tadi pengen sedikit banyak diajak ngobrol, kayaknya yang paling lama lah, boleh dibilang paling sepuhnya lah di sini gitu. Gitu. Pusing lagi ya. Oke guys, gimana guys cerita dari Kak Ai ini guys, luar biasa banget kan. Kalian pasti benar-benar punya pengalaman yang luar biasa, kebuka paradigma baru dari apa yang Kak Ai ceritakan tadi ya guys ya. Jadi makasih banyak nih untuk Kak Ai udah mampir ke sini, luar biasa, terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok, pasti akan sering dipanggil. Oke deh, masih banyak ceritanya ya. And by the way, karena kemampuan Kak Ai ini, gue jadi kepikiran sesuatu yang baru yang mungkin nanti akan jadi segmen baru di Batas Gaib nih guys ya. Mudah-mudahan kalian setuju. Kalau kalian setuju langsung komen di bawah. Oke? Buat teman-teman yang tertarik untuk menantikan kisah horor kita berikutnya, nantikan kami di tiap hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung kita, contoh seperti like, subscribe, dan tulis komen kalian, dan juga follow Instagram kita dan TikTok kita di @batasgaibofficial. Kenapa? Karena dukungan kalian akan benar-benar membantu kita untuk menjadi lebih baik dan membuat kita semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Nah, saya Bagus Sonja dan Kak Ai mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di Batas Gaib berikutnya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka.